Hello dear students, how are you today? Halo semuanya, apa kabarmu hari ini? Pastinya baik bukan? Bertemu lagi dengan Miss Natalia. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan. Dengan subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Dan ini Miss sajikan dalam muatan ilmu pengetahuan alam. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar siswa dapat mengetahui macam-macam bunyi. Dan langsung saja kita masuk pada materi macam-macam bunyi. Bunyi terdiri atas dua macam yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Kenapa dikatakan pemantulan bunyi? Karena pemantulan bunyi itu dapat kita lihat dari sebuah kaleng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Jadi sehingga dapat dikatakan ruang kedap suara. Oke, next kita langsung saja masuk pada macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul terdiri atas gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Seperti gambar yang disajikan itu yaitu terdapat sebuah ruangan kosong. Dan di sini jika kita bersuara atau berteriak maka akan terjadi bunyi gaung atau kerdam. Next, macam-macam bunyi selanjutnya yaitu gema. Di mana gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Jadi jaraknya jauh ya. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Jadi gema sering terjadi di goa-goa, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua, ya. Oke, dan inilah gambar yang disajikan ini seperti di gua ataupun di bukit-bukit. Jadi all student semua dapat mengerti dari macam-macam bunyi ini. Dari penjelasan Miss hari ini, Miss harap all student semua dapat mengerti tentang macam-macam bunyi dengan baik. Dari itu all student semua dapat mempraktekkan hal seperti yang di slide ini ya. Yaitu tugas kamu di rumah, lakukan seperti gambar di bawah ini dan catatlah hasilnya di buku tugasmu. Kamu lakukan berteriak di lapangan yang terbuka dan kamu berteriak di ruangan yang tertutup seperti toilet ataupun ruang rumahmu yang dalam keadaan kosong. Dan apa yang terjadi? Apakah kamu mendengar macam-macam bunyi gema, gaung, kerdam, atau yang lainnya? Kamu dapat tuliskan di buku tugasmu ya. Jangan lupa jika sudah selesai langsung kirim ke WA Miss Natalia. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai bertemu lagi. See you. Tuhan Yesus memberkati. God bless us.